Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milih Fitri. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana prosesnya? Yuk tonton sampai akhir. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia terjadi dalam sejarah yang sangat panjang. Akan tetapi pertanyaan tentang siapa yang membawa Islam pertama kali, berbagai pertanyaan lainnya masih menjadi perdebatan di antara para sejarawan. Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di antaranya, teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Simak berikut ini. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori Mekah. Teori ini disebut juga teori Arab. Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arabia. Para pedagang Arab ini terlibat aktif dalam penyebaran Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Beberapa orang Arab telah melakukan pernikahan campur dengan penduduk pribumi yang kemudian membentuk inti sebuah komunitas Muslim yang pada anggotanya telah memeluk agama Islam. Teori Persia. Pembangun teori Persia ini di Indonesia adalah Husain Jayadiningrat. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'inya, teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Salah satunya yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husain. Teori Cina. Islam masuk di Indonesia melalui Cina, tentunya di bawah oleh para saudagar Cina yang sejak dahulu kala dikenal sebagai pedagang yang sangat mobile. Apalagi daratan Cina dan Indonesia relatif lebih dekat. Kalangan ilmuwan Cina, terutama ilmu Cina Muslim, mengklaim Cina sudah sangat akrab dengan kota Mekah dan Madinah. Pernyataan Nabi tuntutlah ilmu walaupun sampai di tanah Cina, dijadikan bukti akan kedekatan itu. Teori maritim. Teori ini dikemukakan oleh sejarah asal Pakistan, Belloc. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Berdasarkan teori-teori sebelumnya yang telah dijelaskan, para sejarawan sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui kontak perdagangan, yang dimana perdagangan ini sudah ada bahkan sebelum adanya Islam di Indonesia. Strategi penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, melalui perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Di kehidupan saat ini masih berlangsung perdagangan, yang dimana berdagang adalah mata pencarian seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana.
Ketiga, melalui jalur pernikahan, yaitu pernikahan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara. Keempat, melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Saat ini kita ketahui bahwa pesantren merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari Hindu-Buddha. Saat itu lembaga pendidikan lokal berupa padepokan untuk mendidik para santri. Materi yang diajarkan ilmu-ilmu Islam seiring dengan berjalannya waktu, padepokan berganti nama menjadi pesantren. Kelima, melalui jalur kultural. Awal mulanya kegiatan islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera adat menyesuaikan dengan Islam. Islam berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubalik. Coba kita lihat strategi penyebaran Islam di Indonesia. Apakah hal tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan kita saat ini? Kita bisa lihat salah satunya yaitu yang pertama, jalur perdagangan. Pedagang tentu kita temui setiap hari karena kita membeli barang yang kita butuhi. Di sini kita bertemu banyak orang, tentunya di sini kita mendapat informasi atau bertukar informasi. Balik lagi kita membicarakan strategi penyebaran Islam di Indonesia, yang dimana selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya. Dari pembelajaran kali ini, semoga kita semua lebih paham mengenai proses masuknya Islam di Indonesia, mulai dari teori-teori masuknya Islam di Indonesia sampai strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Tetap semangat.